السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat kita pada hari yang berbahagia ini adalah indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia hidup di dunia ini sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Imam Asy-Syafi'i berkata, artinya tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan, itu tidak mungkin. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Semua ini Allah ingatkan kepada kita sebagai manusia jamaah sekalian, bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Kita adalah hamba. Kita hidup di dunia ini tidak seperti binatang ternak yang hanya makan, minum, dan kawin, karena tidak ada untuk mereka surga dan neraka. Sedangkan untuk kita manusia jamaah sekalian, Allah telah menyediakan surga dan neraka. Siapa yang menaati Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya, dan siapa yang memaksiatinya, maka Allah akan menyiksanya dengan nerakanya. Ketika seorang hamba menyadari tujuan hidupnya di dunia ini jamaah yang berbahagia, dia akan berusaha untuk meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan paham kemana dia harus melangkahkan kakinya, dan hidupnya akan terbimbing karena ia yakin akan adanya hari pembalasan di mana manusia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang yakin bahwa dirinya adalah hamba akan berusaha menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghambakan dirinya kepada setan, hawa nafsunya atau dunianya. Dia lebih ridha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa gembira untuk diatur oleh Rabb-Nya, karena dia yakin bahwa penciptanya pastilah maha kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, jemaah sekalian, melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, betapa bahagianya seorang hamba dan betapa indah hidupnya ketika dia mengenal Allah, ketika dia berusaha untuk menaati Allah walaupun perintah Allah tidak sesuai dengan keinginannya, dan ketika dia berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala walaupun larangan Allah sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini, dan Allah memberikan kepada manusia ujian demi ujian yang menimpa kehidupannya. Ujian itu akan menyaring keimanannya. Siapapun yang berkata kami beriman, Allah pasti akan mengujinya, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya tidak jujur. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini penuh aral yang melintang. Setan berusaha menggoda kita, dan iblis telah bersumpah, ia berkata, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah sesatkan aku ya Allah, aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Setan itu menggunakan segala cara untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Subhanallah, jamaah yang berbahagia. Belum lagi dunia yang sangat menipu. Banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, seakan-akan dia hidup di dunia ini selama-lamanya. Setan pun menjadikan dia lupa kepada kematian. Ketika kematian telah mendatanginya, mereka baru berkata, "Ya Allah, tolonglah tunda walaupun 1 menit." Namun jamaah sekalian, apabila ajal telah datang, tidak mungkin bisa ditunda lagi, jamaah yang berbahagia. Maka hendaklah setiap kita berpikir, untuk apa kita hidup di dunia ini? Hendaklah kita menggunakan akal yang Allah telah berikan kepada kita untuk memahami ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla tidak ingin hamba-hambanya tersesat jalan. Maka Allah pun mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat jalan kebenaran serta jalan menuju surga. Maka Allah menurunkan syariat bukan untuk memberatkan kita, jamaah sekalian,
melainkan karena Allah sayang kepada kita. Gunakan akal dan pikiran kita. Adakah perintah-perintah Allah yang merugikan hidup kita? Adakah larangan-larangan Allah yang apabila kita tinggalkan akan merugikan hidup kita? Maka jawabannya jamaah sekalian pasti tidak ada. Karena perintah-perintah Allah dan syariatnya tidak lepas dari ilmu Allah yang luar biasa, penuh kasih sayang dan keadilannya. Maka pastilah syariat Allah itu sangat indah sekali dan cocok untuk setiap tempat, waktu dan zaman. Maka tidakkah kita bahagia meniti jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ridha untuk diri kita mengikuti syariat Allah yang langsung turun dari pencipta alam semesta? Tidakkah kita merasa gembira ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Ataukah kita lebih mengharapkan kehidupan dunia sehingga kita menganggap dunia segala-galanya, lalu kita tidak lagi pedulikan dengan agamanya? Silahkan, tapi ingat jamaah sekalian, pasti di sana ada sebuah hari yang ditegakkan padanya keadilan dan diberikan padanya balasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna Allah kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia dan menuju kebahagiaan di akhirat. Janganlah kita meninggalkan salat berjamaah, jamaah sekalian. Marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, mempererat tali silaturahim, serta menjaga lisan dan akhlak kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas kebenaran hingga akhir hayat. Kemudian marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان.
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين والمصلحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.